Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad, malam yang ke-20 dari bulan Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan 7 Februari 2026. Kembali kita duduk bersama di Masjid Al-Barakah, Serang, Provinsi Banten, dalam sebuah kajian dengan tema Sifatu Shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Barakah. Allah bertakdir kita bertemu lagi setelah 1 tahun belum bertemu, dan ini bertepatan dengan menjelang bulan Ramadan. Oleh karenanya kita mengangkat tema tentang sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah persiapan seorang muslim menghadapi Ramadan, yaitu mengetahui hukum-hukum dan tata cara berpuasa, terutama yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita meyakini bersama bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang wajib kita kerjakan di dalam bulan Ramadan, dan kita ingin puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara lain kita puasanya diterima oleh Allah kecuali dengan 2 hal. Yang pertama yaitu beribadah dengan mengikhlaskan puasa tersebut hanya karena Allah. Dan sebagai pengetahuan bahwa puasa memang itu adalah ibadah yang mengajarkan kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa memang mengajarkan kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan menarik dari para ulama salafus salih atau ulama-ulama terdahulu, di antara Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Beliau mengatakan, lamma kanatil a'mal yadkhuluha ar-riya la yattali'u was-shawmu la yattali'u alayhi bimujarradi fi'lihi illa Allah fa adhafahu Allahu ila nafsihi. Walihada qala fil hadits yad'u syahwatahu min ajli. Ketika seluruh amalan-amalan bisa dimasuki riya, seluruh amalan-amalan bisa dimasuki riya, sedangkan puasa tidak ada yang mengetahuinya dengan sekedar mengerjakannya kecuali Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala nisbatkan puasa tersebut kepada dirinya. Oleh sebab itulah disebutkan di dalam hadis, illa shaum fa innahu li, kecuali puasa itu milikku, kata Allah, dinisbatkan kepada diri Allah. Wa ana ajzi bih, aku yang langsung akan mengganjar pahala puasa tersebut. Yad'u syahwatahu min ajli, karena dia meninggalkan syahwatnya, dia berpuasa karena aku. Berdasarkan perkataan dari Imam Al-Qurtubi ini, bahwa puasa itu mengajari orang memang untuk ikhlas. Puasa mengajari orang untuk ikhlas. Dan tidak mungkin orang berpuasa dia menampakkan dirinya, kecuali dengan ngomong.
Karena tidak mungkin orang berpuasa dia berharap pujian sanjungan kecuali hanya dari Allah. Maka puasa memang mendidik seseorang agar ikhlas. Seseorang jika ingin belajar ikhlas, belajarlah dari puasa. Karena ikhlas itu adalah beribadah, tidak ingin ada yang melihat kecuali Allah, tidak ingin ada yang mengganjar, memberi sanjungan, penghargaan, pujian kecuali Allah. Itu ikhlas. Maka berpuasa demikian. Kita tidak terlihat puasa kita kecuali hanya Allah yang tahu kita puasa. Kecuali kalau kita ngomong. Artinya gini, kalau hari-hari Ramadan ada orang nggak puasa, kemudian dia terlihat seperti puasa, nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa itu mendidik orang agar ikhlas memang. Begitu juga Ibnul Jauzi rahimahullah, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, "Jami'ul ibadat tadhharu bi fi'liha wa qalla an yaslama ma yadhharu min syawb bi khilafis shaum." Seluruh ibadah nampak dengan mengerjakannya. Kita sholat tadi, muadzin, iqamah, imam, nampak dengan mengerjakannya. Dan karena nampak itulah sedikit yang selamat dari riya. Beda dengan puasa. Kalau puasa tidak nampak kita mengerjakannya. Antara orang yang puasa dengan enggak puasa sama aja, enggak ada bedanya. Nah, disitulah letak belajar ikhlas dari puasa. Nah, puasa kita ingin puasa Ramadan ini diterima. Salah satu syaratnya ikhlas, kemudian mutaba'ah. Mutaba'ah artinya sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah malam ini kita belajar bagaimana berpuasa mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk hal yang dilakukan oleh para penyuluh agama. Hal yang dilakukan oleh para ustadz, para kiai, para habaib, para tokoh-tokoh agama agar sebelum berpuasa mengajarkan kepada umat Islam sifat puasa Nabi Muhammad SAW. Karena puasa kejadiannya setahun sekali, kadang ada yang lupa, kadang ada yang perlu diingatkan kembali tata caranya. Sekali lagi, kenapa kita mengangkat tema ini? Karena persiapan untuk memasuki bulan Ramadan yang salah satu amalan terbesarnya adalah puasa. Bahkan bulan Ramadan, salah satu nama bulan Ramadan adalah Syahrus Siyam, bulan puasa. Karena amalan paling utama dalam bulan Ramadan adalah bulan berpuasa. Dan kita ingin puasa kita bukan puasa orang yang awam. Puasa orang awam itu bagaimana? Sebagian ulama salaf mengatakan ahwanus siyam tarkut ta'ami wasyarab. Puasa orang paling rendah puasanya adalah orang yang cuma meninggalkan makan dan minum. Puasa yang tidak dapat pahala. Dan itu banyak. Banyak. Saya ingatkan dari mulai sekarang. Itu banyak orang yang berpuasa nggak dapat pahala, itu banyak. Rasulullah SAW bersabda, "Kam min sa'imin aw rubba sa'imin laisa hadduhu min siyami illa al-ju'a wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa? Artinya sangat banyak. Sangat banyak. Dan mungkin na'udzubillah, mungkin kita. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak ada bagian dari puasanya kecuali cuma dapat lapar dan haus. Ada orang-orang begitu. Cuma dapat lapar dan haus. Jangan sampai kita seperti itu. Oleh karenanya malam ini kita ingin berpuasa, ingin mempelajari sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang saya akan menyebutkan sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menentukan masuknya bulan Ramadan dengan dua cara saja, tidak ada cara yang ketiga. Yaitu ru'yat hilal bulan Ramadan dan itmam syahri Sya'ban 30 yawman. Menyempurnakan jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari jika tidak nampak hilal di 29 malam. Di malam yang
ke-30, yaitu 29 malamnya. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yati wa aftilu li ru'yati, fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30." Riwayat Bukhari. Berpuasalah karena ru'yat hilal, melihat hilal, dan berhari rayalah karena melihat hilal. Jika tertahan atas kalian hilal, maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan syariat Islam ini adalah syariat yang mudah, yang universal. Hukum-hukumnya untuk seluruh jin dan manusia dimanapun dia berada, keadaan strata sosial, pendidikan, ekonominya pun bagaimanapun sama semua. Mau dia alim, mau dia awam, mau dia jahil, mau dia mahir, mau dia rakyat, mau dia pemimpin, mau dia kaya, mau dia miskin, mau laki-laki, perempuan. Seluruh syariat itu mudah dan universal. Maka dua cara inilah yang paling mudah untuk menentukan masuknya dan keluarnya bulan Ramadan. Ru'yat hilal semua orang bisa, baik dengan mata kepalanya ataupun pakai teleskop. Yang kedua, menyempurnakan jumlah bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Adapun cara-cara yang lain yang seperti pakai hisab, maka pertama ijma' para ulama bahwa menentukan awal masuk dan berakhirnya bulan Ramadan hanya dengan dua cara tersebut, tidak dengan hisab. Berarti dia menyelisihi ataupun didahului bahasanya oleh ijma'. Kemudian yang kedua, tidak semua orang bisa hisab. Tidak semua orang bisa hisab. Alhamdulillah kita di negeri kita ini yang berwenang menentukan masuk dan keluarnya Ramadan dalam hal ini adalah pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama, sesuai dengan sunnah ini. Ru'yat hilal atau menyempurnakan jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Itu pun dengan sidang, bukan hanya dengan penentuan sendiri. Maka bersatulah di atas itu. Jangan terpisah-pisah. Bersatulah di atas itu, jangan terpisah. Apalagi ini sesuai dengan sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah jika beliau melihat hilal, maka beliau berdoa dengan doa yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilal qala Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal islam bil iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam jika melihat hilal, maka ini dibaca bagi siapa yang langsung melihat hilal. Sebagian pendapat ulama seperti itu. Adapun yang tidak melihat hilal tapi sudah ada pengumuman, apakah boleh membaca doa ini? Boleh saja. Dia tidak ikut hilal, tidak ikut melihat hilal, tidak ikut ruqyah, ya. Maka tidak mengapa dia baca ini. Tetapi yang lebih ditekankan lagi, kalau dia langsung melihat hilal dengan mata kepala, dia baca ini, Allahumma ahillahu alaina, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam bulan ini, bil yumni wal iman, dengan keamanan dan keimanan. Wassalamati wal Islam, dengan keselamatan dan di atas agama Islam. Rabbi wa rabbukallah, wahai bulan, Rabbmu dan Rabbku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dihafal itu, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman, wassalamati wal Islam, Rabbi wa rabbukallah. Itu bisa dibaca bagi yang melihat hilal secara langsung ataupun yang sudah dapat pengumuman bahwasanya malam ini malam tarawih, misalnya besok puasa. Bacalah itu. Sifat puasa yang kedua. Sifat puasa yang ketiga Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah jika masuk bulan Ramadan, maka beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak. Faradallahu azza wa jalla 'alaikum shiyam." Jika sudah datang bulan Ramadan, maka beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya
telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Allah Azza wa Jalla mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Kita di zaman yang mudah untuk menyebarkan informasi, kita sebarkan. Yang punya media sosial, sebarkan. Sebagai bentuk sukacita kaum muslimin masuk ke dalam bulan Ramadan. Masjid Al-Mubarak tulis, selamat datang Ramadan Mubarak, bulan penuh dengan berkah 1447 Hijriah. Itu sunnah Rasul, sebarkan di gang-gang, di masjid-masjid, di media sosial. Selamat datang Ramadan Mubarak, bulan penuh berkah 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beramal saleh dan menerima amal saleh kita. Itu bentuk sukacita kaum muslimin dan itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sekarang ada AI, buat aja sendiri, nggak usah dibikinin orang. Buat sendiri, bisa sebarkan itu. Sukacita seluruh dunia kaum muslimin bersukacita tentang datangnya bulan Ramadan. Nah, kembali ke permasalahan awal tadi. Ini kan kalau sama-sama berjamaah jadi penuh syiar. Tapi kalau seandainya sendiri-sendiri puasanya, ada yang malam ini taraweh, besok puasa. Sedangkan yang lain tidak taraweh, besok tidak puasa. Ya, yang satu puasa, yang satu maaf ya saya makan ya. Kan enggak. Syiarnya kurang. Makanya saya tadi di masjid Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwa asy-syariah la ta'tabiru ra'yal fardi fil ibadah al-jamaiyah. Syariat Islam tidak menganggap pendapat pribadi di dalam ibadah-ibadah yang dikerjakan secara berjamaah. Ikuti yang punya wewenang. Itu akan terjadi syiar kaum muslimin yang sangat besar. Baik awal masuk bulan Ramadan ataupun awal masuk Idul Fitri. Sangat besar. Ini kan gak asik banget jadinya. Besok puasa yang satu belum puasa. Besok lebaran yang satu belum lebaran. Kan gak enak. Kan ngucapin salamatnya juga gak enak. Nah, itu. Maka saya nasihatkan, ini bukan menghina kepada ormas-ormas yang ada. Jangan jumut, jangan fanatik. Dahulukanlah kebersamaan, persatuan antara kaum muslimin. Dan itu salah satu maksud daripada maqasidus syariah. Itu salah satu maksud tujuan pensyariatan Islam, yaitu ijtima'ul kalimah. Bersatu padu kaum muslimin dalam ibadah yang semestinya bersama-sama. Kemudian yang keempat, sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berniat puasa Ramadan di malam hari sebelum subuh. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasai. Hadis dari istri Nabi, Ummul Mukminin Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lah." Siapa yang tidak berniat di malam hari berpuasa sebelum subuh, maka tidak sah puasanya. Khusus untuk Ramadan, puasanya niatnya di malam hari. Makanya biasanya ada masjid-masjid habis taraweh kan berniat berjamaah, nawaitu shauma ghadin an ada'i fati syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu sebenarnya tujuannya ulama-ulama dulu untuk ngajari umat Islam agar berniat. Tetapi yang paling utama sebenarnya adalah niatnya sendiri-sendiri dalam qalbu. Pengajarannya cukup sekali. Tidak perlu setiap malam ya untuk berniat seperti dan niat mahalluhal qalb, niat tempatnya dalam qalbu. Tidak pernah ada Rasul sallallahu alaihi wasallam selama berpuasa 10 tahun di kota Madinah, beliau berpuasa tidak pernah ada riwayat beliau mengucapkan niat nawaitu shauma ghadin. Enggak ada. Maka berniat puasa Ramadan di malam hari di dalam qalbu sebelum subuh. Kalau sudah masuk subuh belum berniat, maka tidak sah puasanya. Khusus untuk puasa Ramadan. Kalau puasa sunnah, maka boleh saja.
di siang hari. Asalkan sebelumnya belum makan, belum minum. Ya. Nah, termasuk permasalahan niat puasa adalah yaitu apakah setiap malam ataukah cukup malam pertama berniat untuk 30 hari puasa. Saya lebih condong kepada pendapat ulama, yaitu diantaranya mazhab Maliki yang mengatakan bahwa boleh setiap berniat di malam pertama untuk berpuasa sebulanan penuh. Itu sudah mencukupi. Berniat di malam pertama untuk berpuasa sebulanan penuh, itu sudah mencukupi. Tetapi jika ada yang ingin berniat di setiap malam, tidak mengapa. Tidak mengapa. Itu mazhab Syafi'i, berniat di setiap malam, tidak mengapa. Nah, kalau yang pertama tadi berniat di setiap malam, berniat di malam pertama untuk sebulanan penuh, maka kalau seandainya dia terputus puasanya karena haid, karena safar, karena sakit, maka kemudian dia hilang uzurnya tadi, dia ingin puasa lagi sisa-sisa harinya, dia berniat lagi. Meletakkan niat lagi untuk menyempurnakan puasanya sampai akhir Ramadan. Nah, begitu. Dan saya lebih condong kepada pendapat mazhab ini, yaitu bahwa dia berniat cukup di malam hari. Pertama, untuk berniat puasa sebulanan penuh. Apa dalilnya? Dalilnya hadis yang saya sebutkan tadi. Kemudian tidak ada orang yang berpuasa kecuali dia 30 hari ataupun 29 hari bulan Ramadan. Gak ada yang boleh 15 hari saja. Jadi cukup dia malam pertama saja. Tapi kalau ada yang saya ingin lebih mantap Ustaz setiap malam, silahkan tidak mengapa. Cuma tadi niat di tempatnya di dalam qalbu. Baik, yang kelima, sifat puasa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bersahur. Beliau bersahur dan mengakhirkan sahurnya. Bersahur, itu yang kelima. Itu yang nanti yang keenam. Yang kelima, bersahur. Beliau bersahur dan beliau memerintahkan untuk bersahur. Jadi tiga inti hadis, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Rasul ada pada sahur. Nabi Muhammad SAW bersabda, tasahharu, bersahurlah kalian. Kemudian Rasul SAW bersahur. Kemudian beliau menyetujui para sahabat bersahur. Nah, ini menunjukkan bahwa sifat puasa Rasul SAW adalah bersahur. Jangan tidak bersahur. Bahkan Rasul SAW mengatakan, tasahharu. As-sahuru akluhu barakah. Makan sahur itu makanannya berkah. Fala tada'u, jangan tinggalkan. Walau an yajra'a ahadukum jara'atan min ma. Walaupun hanya sekedar seteguk air, karena enggak cukup lagi mungkin terlambat bangunnya. Kalau hanya seteguk air, maka bersahurlah. Ini termasuk sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan berhenti untuk bersahur? Maka jawabannya saat azan subuh berhenti. Kalau sudah azan subuh berhenti. Kalau sudah terbit fajar kedua berhenti. Adakah waktu imsak 5 menit, 10 menit sebelum azan untuk berhenti berpuasa? Jawabannya itu hanya sikap kehati-hatian dari sebagian ulama. Tidak ada di dalam agama Islam untuk imsak, menahan makan minum dari sahur kecuali ketika sudah masuk azan subuh. Apa dalilnya? Allah berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr." Makanlah, minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Batasan terakhir makan sahur adalah saat azan subuh. Jadi ini sifat puasa Nabi yang kelima, bersahur. Dan beliau sangat menganjurkan untuk bersahur, tidak meninggalkannya karena di dalamnya terdapat berkah. Bersahurlah. Kemudian
Yang keenam, sifat puasa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bersahur dekat dengan waktu azan. Ya, kalau kita boleh waktu menit kan, tetapi ini bukan pembatasan 15 menit, 20 menit sebelum azan. Bersahur. Itu waktu bersahur, waktu makan sahur, bukan waktu masak makanan sahur. Masak nggak cukup ya. Ya. Waktu makan sahur gitu. Apa dalilnya? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik Al-Ka'bi. Beliau bercerita, anna Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu haddatha annahum tasahharu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita, beliau pernah dan para sahabat bersahur bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qamu ila shalah. Setelah bersahur bangun mendirikan salat. Artinya azan dikumandangkan. Kam bainahuma, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wahai Zaid, berapa jarak antara sahur kalian dengan puasa, dengan azan subuh? Kata Rasulullah SAW, qadru 50 atau 60 yakni ayat. Sekitar orang baca Al-Quran 50 sampai 60 ayat. Itu kalau surat Al-Baqarah kita lihat ya 3 lembar. 3 lembar itu berarti sepertiga juz. Kalau 1 juznya itu kira-kira setengah jam bagi yang lancar. Dan yang lancar yang saya maksud seperti Imam Sudais di Mekah. Kalau belum seperti beliau jangan ngaku lancar. Kalau baca kitab, baca Al-Qur'annya inna a'tayna, wah itu bukan lancar. Itu sampai Dajjal datang nggak selesai. Maka harus lancar. Lancar setengah jam 1 juz biasanya orang baca Quran. Itu tidak cepat-cepat, tidak lambat-lambat, sedang, tartil. Setengah jam. Berarti kalau sepertiga juz berarti ya sekitar 10-an menit, 15-an menit, 20 menit begitulah. Antara makan sahur dengan azan. Nah, itu kalau seandainya makannya yang normal ya. Ada makan yang lambat, maka lebih didahulukan lagi. Maksudnya lebih didahulukan, jangan diakhirkan, lebih didahulukan. Intinya jangan terlalu cepat sahurnya. Jam 11 itu makan malam namanya, bukan sahur. Makan sahur ya di waktu sahur. Waktu sahur itu kapan? Sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu ingin tahunya bagaimana? Misalkan nih, kalau kita di Serang, yaitu maghrib jam 18.20, kemudian subuh jam 4.47. Kita hitung saja dari maghrib sampai apa? Sampai subuh. Anggaplah 18.30, anggap ya 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, kemudian jam 1.30, kemudian jam 2.30, jam 3.30, jam 4.30. Ya, berarti 9 jam bagi 3. 18.30 berarti 19.30, 20.30, 21.30. Itu adalah sepertiga pertama. 21.30, setengah 10. 22.30, 23.30, kemudian 24.30. Berarti jam berapa? Setengah 1 atau setengah 2. Jam 1 atau jam 2. Nah setelah itu baru sahur. Sepertiga terakhir. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir cara menghitungnya begitu. Ya. Dari mulai maghrib sampai subuh berapa? Kemudian bagi 3. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian yang ketujuh,
Sifat puasa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat bersahur, beliau bersahur dengan kurma tamar, atau boleh bersahur dengan yang lainnya. Seperti misalkan hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamr." Sebaik-baik sahurnya orang beriman adalah kurma. Kurma tamar. Kurma itu ada macam-macam. Ini namanya busr, yang hijau ini semuanya namanya busr. Ya, kemudian yang ini namanya rutab, yang sudah matang tapi masih basah. Nah, yang kering namanya tamar. Kurma tamar. Dan sekarang kita di zaman modern ini canggih, penerbangan, sangat mudah kita untuk mencarinya. Maka diusahakan sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Nah, ini seperti ini kurma tamar, ya, yang kering, kurma tamar. Ini untuk sekarang banyak dijual di Indo, di Alfa, ya, kurma tamar. Usahakan seperti itu. Karena Rasulullah mengatakan sebaik-baik sahurnya orang beriman dengan kurma tamar. Berarti Ustaz nggak makan dengan dengan lontong, dengan nah itu terserah. Tapi usahakan ada kurma tamarnya. Kalau seandainya tidak ada kurma tamar, maka boleh dengan makanan apa saja. Yang penting halal. Rasulullah SAW bersabda, "As-sahuru kulluhu barakah fala tada'u. Walau an yajra' ahadukum jar'atan min ma." Sahur seluruhnya berkah, janganlah engkau tinggalkan walaupun hanya seteguk air, jangan ditinggalkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedelapan, sifat puasa Nabi Muhammad SAW, beliau saat mendapati adzan subuh dalam keadaan junub karena bergaul dengan istrinya, maka beliau tetap berpuasa. Saat mendapati adzan subuh dalam keadaan junub karena bergaul dengan istrinya, maka beliau tetap berpuasa. Lalu kalau mau sholat bagaimana? Tinggal mandi, kemudian sholat. Tapi tetap sah puasanya. Ya, jadi pas adzan subuh masih dalam keadaan junub, belum mandi. Kenapa junubnya? Bergaul dengan istri. Maka ini sah puasanya. Ya, ini sah puasanya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, dua-duanya ummul mukminin, ibundanya orang beriman, dua-duanya istri Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhu. Mereka berdua bercerita, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajru junuban fi Ramadan min ghairi hulumin fayaghtasilu wa yasum." Adalah Rasulullah SAW mendapati fajar waktu subuh dalam keadaan junub di dalam bulan Ramadan, bukan karena mimpi, berarti bergaul. Lalu beliau mandi dan beliau berpuasa. Berarti mungkin melakukan pergaulannya setelah sahur atau melakukan pergaulannya sebelum sahur. Ya. Yang jelas kalau sudah adzan jangan dilanjutkan pergaulan. Ya. Jangan dilanjutkan. Wallahu a'lam. Kemudian yang ke-9, sifat puasa Nabi Muhammad SAW saat berpuasa adalah beliau melakukan madmadah dan istinsyaq ketika berwudu saat berpuasa. Madmadah adalah berkumur-kumur. Istinsyaq adalah memasukkan air ke hidung. Beliau tetap lakukan meskipun beliau berpuasa, tapi jangan dalam-dalam. Jangan dalam-dalam. Ini menunjukkan bahwa kalau selain berpuasa harus dalam-dalam. Dan ini termasuk daripada hal yang sunnah ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin saat berwudu. Orang kalau saat berwudu itu, maka dia melakukan istinsyaq. Istinsyaq itu masukkan air ke hidung. Kemudian istinsar, mengeluarkannya. Itu harus dalam. Harus ditarik ke atas. Sampai keluar
kotorannya, harus di dalam. Harus dalam-dalam. Kecuali kalau puasa hanya sedikit saja. Kenapa? Karena hidung salah satu corong untuk masuk ke dalam tenggorokan. Maka jangan dalam-dalam. Dalilnya apa? Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dari sahabat Nabi Luqaid ibn Sabrah radhiyallahu anhu. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni 'anil wudu." Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang wudu. Maka beliau menjawab, "Asbighil wudu wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinshaq illa an takuna sha'im." Sempurnakanlah wudu dan selaklah jari jemari saat berwudu. Kemudian sungguh-sungguhlah di dalam masukkan air ke hidung kecuali saat berpuasa. Nah, saat berpuasa tetap berarti istinsyaq, berkumur-kumur tetap, tetapi jangan dalam-dalam. Nah, itu yang ke-9. Kita masih ada sampai kepada poin, sebentar, mudah-mudahan kita bisa selesaikan sampai kepada poin 21, baru 9. Sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gimana? Azan dulu, sholat, atau azan saya lanjut atau bagaimana? Oh, belum azan. Baik, saya lanjut. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-10 sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersiwak saat berpuasa. Tetap bersiwak saat berpuasa dan tidak menghalangi diri beliau untuk bersiwak walaupun beliau berpuasa. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh sahabat Rasulullah SAW, Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita dalam hadis riwayat Bukhari, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastak wa huwa sha'im ma la uhsi wa la a'ud." Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak saat sedang berpuasa dalam jumlah yang sering, tidak bisa aku hitung. Menunjukkan bahwa beliau sering bersiwak saat berpuasa. Baik itu siwaknya siwak yang basah kayunya atau yang kering. Nah, termasuk di dalamnya dikiaskan adalah menggosok gigi dengan sikat gigi dan pasta gigi. Boleh, tidak mengapa. Asalkan jangan sampai terasa di tenggorokan. Baik itu di pagi hari atau siang hari atau sore hari. Ada sebagian pendapat madhab yang mengatakan bahwa dimakruhkan di siang hari. Kenapa? Karena ada hadis Rasul yang berbunyi, "La khalufu famis shaim atyabu 'indallah min rihil misk." Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih disukai di sisi Allah dibandingkan minyak wangi misik. Akibat ini, dan biasanya bau mulut keluar ketika siang hari karena sudah terjadi detoksifikasi di dalam lambung kita. Karena orang puasa itu kan tidak makan, tidak minum, maka lambung kita akan memproses apa saja yang ada dalam perut kita. Nah, dari proses itulah keluar bau mulut. Bau mulut itu yang harus dipertahankan menurut pendapat ini. Makanya kalau menggosok gigi, hilang bau mulutnya. Akhirnya mereka mengatakan dimakruhkan setelah zuhur. Karena mulai saat itulah keluar bau mulut. Begitu kenapa dimakruhkan. Tapi pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, tidak mengapa untuk menggosok gigi mau siang, mau pagi, mau sore. Asalkan jangan kerasa. Ya. Adapun hadis tentang bau mulut tadi, memang orang berpuasa mau dia gosok gigi, tidak gosok gigi akan keluar bau mulutnya. Paham ya? Jadi bukan yang harus dijaga nih bau mulutnya nih. Semakin bau semakin disukai. Bukan begitu cara berpikirnya. Tetapi itu ada sebagian para ulama yang berpendapat demikian. Dan dibolehkannya bersiwak saat berpuasa dengan keumuman hadis, di antaranya hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "As-siwaqu mathaharatun lil fami maradhatun lirrabb." Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Allah. Apakah disamakan gosok gigi? Iya, karena fungsinya sama. Yang ke-11, bahwa sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
beliau senantiasa selalu menjaga sholat 5 waktu. Terutama bagi laki-laki dikerjakan di masjid. Ini adalah sifat puasa Nabi Muhammad SAW. Maksudnya saat berpuasa beliau senantiasa sholat 5 waktu dan bagi laki-laki dilakukan di masjid. Karena kedudukan sholat itu lebih tinggi daripada puasa. Puasa tidak bermanfaat jika tidak sholat. Rasulullah SAW bersabda, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Di riwayat Tirmidzi, perjanjian antara kami orang Islam dengan orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kafir. Baik, yang ke-12 sifat puasa Nabi Muhammad SAW adalah beliau saat berpuasa mencumbu istrinya. Beliau saat berpuasa mencium dan mencumbu istrinya dan beliau sangat tahan untuk menahan syahwatnya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah kana yuqabbiluha wa huwa sha'im. Sering mencium Aisyah dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Dalam riwayat yang lain yuqabbilu fi Ramadan wa huwa sha'im. Beliau sering mencium Aisyah dalam bulan Ramadan saat sedang berpuasa. Tapi ini bagi suami yang sanggup untuk menahan syahwatnya. Karena Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana amlakakum li irdih." Beliau adalah orang yang sangat sanggup menahan syahwatnya. Adapun suami-suami yang lemah syahwat, bukan lemah syahwat ya. Apa istilahnya? Ya, cepat bersyahwat, ya, dipegang dikit langsung. Nah, ini jauh-jauh saja dari istrinya. Ini jauh-jauh saja dari istrinya. Taib. Kemudian yang ke-13, sifat puasa Nabi Muhammad SAW adalah menjauhi seluruh yang membatalkan puasa. Tadi saya sudah sebutkan di Masjid Abu Bakar As-Siddiq Cilegon untuk hal-hal yang membatalkan puasa. Saya sebutkan secara ringkas cepat. Yang pertama yaitu bersetubuh. Kemudian yang kedua, keluar mani dengan sengaja. Baik karena tadi mengelus, mencium, kemudian melihat hal-hal yang diharamkan, keluar mani dengan sengaja. Baik dengan masturbasi, ini membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, makan dan minum. Ini membatalkan puasa. Kemudian yang keempat, yang semakna dengan makan dan minum seperti suntikan yang menguatkan tubuh. Seperti infus dan yang semisalnya menguatkan tubuh. Maka ini membatalkan puasa. Adapun yang suntikan menurunkan panas, ini tidak membatalkan puasa. Karena cuma menurunkan panas. Tidak semakna dengan makan dan minum. Kemudian yang kelima adalah mengeluarkan darah dalam jumlah yang banyak seperti berbekam. Termasuk di dalamnya adalah donor darah. Kalau dalam masalah-masalah kontemporer. Karena Rasulullah SAW bersabda, aftaral hajim wal mahjum. Orang yang berbekam dan membekam batal puasanya. Kemudian yang keenam adalah muntah dengan sengaja. Yang ketujuh yaitu keluar darah haid dan nifas. Yang kedelapan yaitu berniat berbuka. Ini tidak boleh. Menjauhi berniat berbuka. Misalkan dari pagi dia berpuasa, tapi kalau nggak kuat nanti jam 12 saya buka. Nah, itu nggak boleh, itu batal puasanya. Dari mulai pagi sudah batal puasanya. Dari mulai pagi sudah batal puasa. Kemudian yang ke-9 adalah murtad, keluar dari agama Islam. Taib. Yang ke-14, termasuk daripada sifat puasa Nabi Muhammad SAW adalah menjauhi seluruh yang diharamkan saat berpuasa. Kalau tadi menjauhi yang membatalkan puasa. Yang ini menjauhi seluruh yang diharamkan saat berpuasa. Di sana ada hadis-hadis yang sangat
ditekankan untuk dijauhi saat berpuasa, baik Ramadan ataupun di luar Ramadan. Di antaranya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi wal jahla, falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, seperti menipu, mengoplos, memalsukan, memarkup, ya, perkataan dusta seperti sumpah palsu, saksi palsu, ya, atau wal jahla, mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti di zaman sekarang, hal-hal yang tidak bermanfaat, scroll, kebanyakan scroll, kemudian mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat, di antaranya juga mendengarkan musik, nonton film, nggak ada manfaat. Maka Allah tidak berhajat dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya meninggalkan makan dan minumnya, puasanya tidak manfaat. Kalau puasa-puasa masih nonton berita terlalu banyak, nonton sinetron terlalu banyak, puasa-puasa. Ya. Dan kadang-kadang di dalam puasa-puasa semakin ramai sinetronnya, semakin ramai filmnya. Apalagi di zaman sekarang, bukan hanya di depan televisi kita bisa nonton, di mana-mana kita bisa nonton. Bahkan kadang rokok itu terkalahkan dengan HP. Orang dulu kalau mau buang air besar bawa rokok, sekarang bawa HP. Terkalahkan dengan HP. Ini lebih candu daripada rokok. HP itu lebih candu daripada rokok. Dan itu termasuk hal-hal yang jahil dalam bulan Ramadan. Sia-sia. Hati-hati, saya sudah singgung di awal. Jangan pernah puasa yang kalau kita keluar dari bulan Ramadan kita tidak diampuni. Rugi itu. Rasulullah SAW bersabda, "Raghima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'abadahu Allah." Orang merugi, hidungnya tersungkur ke tanah. Maksud menunjukkan dia sangat merugi. Masuk ke dalam bulan Ramadan lalu tidak diampuni. Bulan ampunan kok tidak diampuni? Dan dijauhkan dari api, dari surga dan dimasukkan ke dalam neraka. Rugi, sangat rugi. Apalagi mohon maaf kepada bapak-bapak saya yang seumuran dengan bapak saya, umur 70-an, umur 60-an. Rugi benar-benar, wallahi ya rugi. Kenapa? Karena gini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Imam Ibnu Jauzi membagi umur manusia itu dalam kitabnya Tanbihul Naim fi Mawasimil Umur. Beliau membagi umur manusia jadi 5. Umur 0 sampai 15 ini umur anak-anak. 15 sampai 35 ini umur masa muda. 35 sampai 50 ini umur masa matang. Biasanya umur masa matang ini tidak berubah lagi sifat-sifatnya. Sudah sempurna dia. Dia tidak terlalu ingin ikut-ikutan sana sini, enggak. Dia sudah terlalu cinta dengan kopi tanpa gula. Susah untuk dirubah, itu susah. Ya, kopi pahit bisa jadi coklat gitu. Iya. Saya ini bukan pencinta kopi pahit, tetapi sudah penikmat kopi pahit. Umur mau menjelang 50, sekarang umur 47 ke 48 atau 48 ke 49. Nah, di sana ada umur 50 sampai 60, ini umur tua. Ini tua. Tua ini sudah siap-siap umurnya, siap-siap berkumpul dengan kawan-kawannya. Di mana? Di tempat, sebuah tempat yang berdiameter setengah meter kali 2,5 meter, dalamnya 5 meter. Itu siap-siap. Makanya saya pesan kepada anak-anak yang masih punya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tua, jangan dikasih HP yang smartphone. Kenapa? Karena masa tuanya nanti nonton, bukan baca Quran. Itu salah satu bakti yang keliru. Kita kan ingin memberikan hadiah kepada orang tua. Ini Pak, hadiah handphone baru Pak. Bisa. Ternyata yang aturannya si bapak baca Quran akhirnya nonton. Dan itu di dalam bulan Ramadan. Dan itu salah, keliru itu. Ya, biarkan bapak-bapak yang umur sudah
50 ke 60, apalagi 60 ke 80, sudah pakai HP atau nggak punya HP, pakai HP yang monokrom, yang nggak ada internetnya, monokrom gitu ya, cuma SMS dan telepon saja bisa. Yang kalau kucing dilempar mati kucingnya, itu aja. Ya, kenapa? Karena ini umur sudah tua yang harus. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab bab yang ke-12 kalau tidak salah, babul izdiyadi minal khair fi awakhir umur. Bab diperintahkan untuk menambah kebaikan di akhir-akhir umur. Beliau sebutkan sebuah hadis. Umur manusia kalau sudah 60 tidak semangat ibadah itu nggak ada uzur di sisi Allah. Umur 60 itu kan umur pensiun, 58, 60. Itu umur pensiun. Nggak semangat ibadah. Lebih banyak ke masjid. Lebih banyak zikir. Lebih banyak sholat. Lebih banyak baca Quran. Itu nggak ada uzur di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sudah diberikan umur sebegitu panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama bulan Ramadan ini saya pesan. Gunakan. Mungkin ini Ramadan terakhir. Saya bukan mendoakan ya. Mungkin saya duluan daripada bapak-bapak. Tetapi ini mungkin Ramadan terakhir kita. Maka jauhi Ramadan yang menghapuskan pahala Ramadan kita. Jauhi. Dan di zaman sekarang banyak sekali itu. Ya. Dan saya berpesan tadi pagi di Masjid Imam Nawawi. Kalau seandainya orang main media sosial cuma hanya scroll saja. Cuma scroll ngelihat, kadang tertawa sendiri, kadang nangis sendiri, kadang keenakan ngelihat mbak-mbak goyang-goyang, ya, maka tutup mendingan. Sayang Ramadan, wallahi sayang Ramadan. Ini Ramadan mahal. Besok pagi saya jelaskan di Masjid Imam Syafi'i. Ini Ramadan mahal. Para salafus soleh doa 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan agar bisa masuk bulan Ramadan. Sayang Ramadan kita. Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk bulan Ramadan. Bahkan Fadilat Syekh Dr. Su'ud Shuraim hafizahullah, salah seorang imam Masjidil Haram terdahulu, sekarang beliau tidak jadi imam lagi. Beliau pernah khutbah Jumat mengatakan, la uzra laka fil Ramadan. Tidak ada uzur bagimu di hadapan Allah kalau seandainya engkau tidak diampuni dalam bulan Ramadan. Enggak ada uzur. Semua fasilitas Allah sudah sediakan dalam bulan Ramadan. Apa coba? Jin diikat dengan rantai. Pintu surga ditutup, menunjukkan banyaknya amal soleh. Pintu neraka dibuka, ditutup. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, menunjukkan sedikitnya yang bermaksiat, banyaknya ampunan dosa. Setiap hari dikabulkan doa. Setiap hari Allah memerdekakan hambanya dari api neraka. Kemudian setiap hari Allah Subhanahu Wa Taala memanggil, wahai hambaku yang ingin mengerjakan ketaatan, ayo sekarang waktunya. Setiap hari Allah manggil, wahai hambaku yang bermaksiat, cukupkan anda dalam bulan Ramadan. Di dalam Ramadan ada satu malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apalagi fasilitas yang kurang. Kalau sampai itu tidak diampuni dalam bulan Ramadan, mau kapan lagi kita diampuni? Nggak ada uzur bagi kita. Maka harus tekad dari sekarang. Saya harus lebih baik Ramadan saya daripada sebelumnya. Terutama nih yang saya sebutkan tadi, bapak-bapak saya umur 50-an ke atas. Sekarang waktunya, karena ini mungkin Ramadan terakhir kita. Ya. Maka jauhi hal-hal yang jahal. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, dan perbuatan kebodohan yang sia-sia. Seperti misalkan mendengar musik, nonton film, kalau di zaman sekarang, kemudian ghibah, namimah. Hari pertama bulan Ramadan pagi-pagi nonton TV gosip. Nah, itu kebodohan. Sayang waktunya. Sayang waktunya pada ikhwan yang dirahmati Allah. Maka saya nasihatkan, mungkin ini momen bulan Ramadan sudah saya tutup akun media sosial saya. Bisa kita hidup tanpa akun media sosial, kecuali yang untuk kerja ya, untuk jualan, untuk itu beda lagi. Bisa kok hidup tanpa harus media sosial. Dulu kan nggak ada media sosial seperti ini canggihnya. Bisa aja kita hidup. Kenapa harus scroll? Saya pernah tuh di sebuah kota, saya nggak mau nyebut kotanya. Kemudian ke pasar di kota itu. Wallahi pasar kan sekarang kurang orang yang berbelanja di situ. Karena ekonomi turun.
Apa yang terjadi? Itu penjualnya itu masing-masing HP. Nggak ngomong ke sana, nggak ngomong ke sini. Kayak kota mati, kayak pasar mati. Demi Allah saya melihat, subhanallah, kok ngeri sekali pemandangannya. Dan ini hati-hati, terutama kepala keluarga. Anda bertanggung jawab atas keluargamu. Kadang-kadang Pak, santri-santri saya, kita sudah nasihatkan, kita sudah bimbing baik-baik. Sampai rumah yang nganjurin orang tuanya. Kasih HP. Main game sampai jam 2, jam 3, subuhnya terlambat. Ramadan itu. Makanya kita punya peraturan kelas 11, kelas 2 SMA nggak pulang Ramadan. Boleh diambil anaknya setelah Idul Fitri. Setelah sholat Idul Fitri, bapak-bapaknya terima kasih Ustaz. Anak saya Ramadan di sini. Mengurangi tugas kami. Enak aja Pak. Ya rupanya sulit menjaga anak di dalam bulan Ramadan. Nah, kita semua tuh yang bertanggung jawab. Laki-laki, kepala keluarga kita bertanggung jawab. Atas seluruh orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Istri, anak-anak kita. Ini hati-hati pada ikhwah. Berat. Maka hati-hati ya. Maka Allah tidak mempunyai hajat untuk dia meninggalkan makan dan minumnya. Nggak ada manfaatnya. Termasuk di dalamnya juga adalah hadis Rasul SAW riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Laisa as-siyamu minal akli wa syurb, innama as-siyamu minal lagwi war rafath. Bukanlah puasa itu cuma menahan makan minum, tetapi sesungguhnya hakikat puasa adalah menahan perbuatan lagu. Lagu itu hal yang melalaikan. Melalaikan seperti apa tadi yang saya sudah sebutkan. Mendengarkan musik, nonton film, scroll media sosial zaman sekarang. Dan anehnya Pak, kalau pagi-pagi tuh, ini mushaf Al-Quran, ini HP. Pasti nggak jadi baca Quran. Kenapa? Karena ini mushaf kalau dibaca kita nguap duluan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena dia setannya. Kemudian kalau pas baca, matanya berlinang air mata. Hurufnya goyang-goyang. Ini kok bisa gitu. Tapi kalau pas buka HP, subhanallah. 2 jam, 3 jam, nggak kerasa. Dan tidak terasa itu tanda hari kiamat loh Pak. Nggak kerasa. Tanda hari kiamat. La taqumus hatta yataqarabaz zaman. Tidak dibangkitkan hari kiamat sampai masa semakin mendekat. Tidak terasa habis waktu. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu. Sesungguhnya puasa itu menahan dari hal-hal melalaikan. Banyakan nongkrong. Di zaman sekarang kebanyakan ngobrol, kebanyakan nge-gym. Tidak haram dia puasa-puasa nge-gym, nggak haram. Tetapi ada hal yang lebih bermanfaat saat berpuasa. Kemudian warrafath. Sesungguhnya hakikat puasa adalah menahan rafath. Apa itu rafath? Al-kalamul fahish. Perkataan keji. Porno yang berkaitan dengan jima'. Semua hal-hal yang berkaitan dengan jima', ucapannya maka jauhi saat berpuasa. Atau yang berkaitan dengan muqaddimah jima'. Saat berpuasa jauhi itu. Atau yang berkaitan dengan penyebutan tentang perempuan. Pak Imam, tuh ada janda tuh sana tuh. Jauhi itu tuh. Ya, kalau mau langsung aja nggak usah dia. Ya, Ramadan jauhi hal-hal yang berkaitan dengan itu. Apalagi rafath. Dan itu di dalam media sosial semuanya kan ada itu. Lagu ada, melalaikan ada, rafathnya juga ada. Sekarang di dunia ini Pak, sekali klik semua sampah kotoran yang tidak pantas untuk dilihat terlihat. Dan itu yang dilihat oleh anak-anak kita. HP. Ya, HP. Saya punya anak SMA kelas 3, belum punya HP pribadi. Dan kita sudah sepakat, nak, gak usah ya nak, punya media sosial. Seumur hidupmu. Karena bapak tahu apa yang ada di media sosial. Gak manfaat juga kamu punya media sosial. Kecuali nanti kalau seandainya kuliah,
Ada WhatsApp diwajibkan oleh dosen, ada Telegram diwajibkan oleh fakultas, universitas, barulah pakai. Anda pun bikin akun YouTube, jadi YouTuber. Hai guys. Nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada keturunan Ahmad Zaini. Punya akun Instagram, TikTok. Nggak. Harus kita, Pak. Orang tua harus punya peraturan. Itu untuk anaknya dan untuk kita nanti di hari kiamat. Saya sedih sekali kalau seandainya ada anak-anak umur 4 tahun, 5 tahun, sudah pakai kacamata, tebal kacamatanya. Kalau makan ditemani oleh iPad-nya. Itu, saya bilang tadi pagi, itu adalah penjara dari orang tua untuk anaknya secara tidak langsung. Anak itu dia bisa mengeksplor kehidupannya, bisa jalan, bisa kreasi, bisa apa saja. Seumuran dia. Dan itu Pak, mohon maaf, itu by design. Itu diolah oleh orang-orang kafir. Untuk menggagalkan pendidikan kaum muslimin. Diolah. Oh, di negara mereka aja tidak melakukan seperti itu. Nggak boleh. Di bawah 16 umur, di bawah 16 tahun umurnya nggak boleh. Kita anak-anak SD kelas 1 sudah. Saya sering sekali nih, beberapa kali nih lewat. Tadi saya dengan Pak Imam lihat. Cuma nggak ngomong sama Pak Imam. Saya lihat anak-anak SD mungkin kelas 2, kelas 3 perempuan joget. Joget. Karena sudah terbiasa, itu yang dilihat di setiap hari. Itu pendidikan orang tuanya. Yang paling bertanggung jawab atasnya orang tuanya. Hati-hati. Terutama bulan Ramadan para ikhwan. Rafas, hati-hati. Rugi kita. Dulu di negeri Indonesia ini Ramadan tahun berapa gitu. Setiap kali masuk pusat perbelanjaan pasti ada lagu itu. Lagu bulan Ramadan. Itu yang disetel. Sampai saya nyebutnya sebagai lagu kebangsaan Ramadan tahun itu. Antum kalau saya contohkan mungkin antum pasti tahu. Lagu masuk ke mana? Ke pusat perbelanjaan Indo atau Alfa. Pasti ada itu. Ini lagi lagunya. Ini lagi lagunya. Ini pada ikhwan yang dirahmati, hati-hati. Saat bulan Ramadan sangat tercela. Dusta, perbuatan dusta, perbuatan kebodohan, perbuatan melalaikan, perbuatan rafas. 5 itu. Terakhir, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab." Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia rafas, sudah kita pelajari tadi. Sakhab itu asyah ma'al khisab. Teriak sambil bertengkar sambil teriak-teriak. Dan itu adalah kelaziman. Dan itu disebabkan karena orang biasanya lapar dan haus sering mudah tersulut emosi. Lapar dan haus sering mudah tersulut emosi. Maka jaga. Saat bulan Ramadan jangan bertengkar. Apalagi sampai teriak-teriak. Ngurangi pahala puasa. Saya pernah kejadian, ini saya di sini, Ka'bah anggaplah pintu itu. Berarti kan dekat sekali. Saya dengan Ka'bah. Bulan Ramadan. Ini ceritanya ada orang, anak tidur di sekitar 1, 2, 3 saf setelah saya. Datang laki-laki, membangunkan dengan kaki. Gum, yalah gum. Orang Arab kan begitu. Yalah gum. Padahal itu kita anggap, kalau kita sudah selama tinggal di Saudi, udah biasa aja itu. Mereka, kebiasaan mereka memang begitu. Bangun, yalah bangun. Bentar lagi buka. Orang yang di samping anak tersebut menganggap ini kurang ajar terhadap manusia. Kata anak tersebut, ya akhi, ada insan, laisa hewan. Wahai fulan, ini manusia bukan hewan. Kamu banguninnya begitu. Kata si ini anak saya. Akhirnya tengkar berdua. Beberapa menit sebelum berbuka, di depan Ka'bah. Permasalahan yang tidak jelas. Bertengkar. Nah, itu mengurangi pahala puasa.
siang-siang puasa, ada yang nyerempet langsung, kampret lo. Jaga lisan saat puasa. Makanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Idza sumta, jika engkau berpuasa, falyasum sam'uk, jagalah pendengaran, wa basaruk, dan penglihatanmu, wa lisanuk, dan lisanmu, anil kadhibi wal mahari, dari perbuatan dusta dan hal-hal yang diharamkan. Wal yakun 'alaika yauma shaumik waqarun wa sakinah." Hendaklah saat engkau berpuasa penuh dengan kewibawaan, ketenangan. Yang biasanya kalau selain puasa kita ngocol, suka ketawa-ketawa, puasa enggak, penuh ketenangan, penuh wibawa. Wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa. Jangan jadikan hari puasamu dengan hari berbukamu sama. Beda, Ramadan itu beda. Jangan sama. Nah, timbul pertanyaan para ikhwah. Kalau seandainya tadi Rasulullah SAW bersabda, rubba sha'imin laisa min siyami illal ju'la. Berapa banyak orang berpuasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan haus. Padahal dia puasa, dia beribadah. Tapi karena mengerjakan yang haram-haram tadi, puasanya cuma dapat lapar dan haus. Kok bisa Ustaz? Nggak ada pahala sama sekali kan? Iya, nggak ada. Sebagaimana di surah. Rahasianya apa? Begini rahasianya. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wasirru hadza, rahasianya adalah anna taqarruba ila Allah bitarkil mubahat la yakmul illa ba'da bitaqarrubi ilaihi bitarkil muharramat. Orang yang berpuasa itu kan meninggalkan yang mubah, makan, minum, bersetubuh, mubah, halal bagi kita, kita tinggalkan karena puasa. Ini tidak sempurna kecuali dengan meninggalkan yang haram. Paham ya? Puasamu tidak sempurna kecuali dengan meninggalkan yang haram. Lawang yang halal saja kita tinggalkan, apalagi puasa, apalagi yang haram harus kita tinggalkan. Kemudian beliau mengatakan, "Faman irtakabal muharramat wa taqarraba ila Allah bitarkil mubahat, kana bimathadi bin yatrukul faraid wa yataqarrabu bil nawafil." Siapa yang mengerjakan yang haram, lalu dia berpuasa meninggalkan yang halal, ini seperti persis orang yang meninggalkan amalan wajib tapi mengerjakan amalan sunnah. Manfaat enggak? Enggak manfaat. Semangat tarawih tapi tidak sholat subuh. Manfaat enggak? Enggak puasa. Orang sebulanan penuh tidak tarawih enggak berdosa. Tapi satu kali tidak sholat subuh karena malas, itu sangat berdosa. Enggak manfaat puasanya. Bukan hanya tarawihnya enggak manfaat, puasanya enggak manfaat. Nah itu sama, puasa-puasa masih maksiat, sama itu. Seperti orang meninggalkan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, nggak ada nilainya. Itu rahasianya begitu. Yang ke-15, memperbanyak baca Quran. Ini sudah saya jelaskan panjang lebar tadi pagi di Imam Nawawi. Banyaknya baca Quran. Ya. Kemudian yang ke-16, memperbanyak sedekah, terutama membukakan puasa orang yang berbuka puasa. Pada saat berbuka puasa. Kemudian yang ke-17 yaitu memerintahkan untuk berumrah di bulan Ramadan. Yang ke-18 Nabi Muhammad SAW tetap berpuasa saat safar. Kalau puasanya itu tidak menyulitkan beliau, tidak memberatkan beliau, beliau tetap berpuasa. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Saya dari Banjarmasin ke Jakarta 1 jam 40 menit, nggak capek. Sampai landing Jakarta, dijemput ikhwah, masuk mobil, nggak capek. Ngapain saya harus berbuka? Ya, nah, makanya berpuasa lebih afdal kalau puasanya itu tidak sampai menyulitkan, memberatkan, apalagi sampai membahayakan. Tapi saya pesan, siapa yang berumrah di bulan Ramadan dan berangkatnya sore, misalkan take off pesawatnya sore, maka hati-hati. Karena ini pernah kejadian sama saya. Saya puasa, kemudian hari itu bulan Ramadan, berangkat take off jam 5. Saya bilang ini sudah jam 4 nih, masuk pesawat, take off jam 5. Maghrib jam 6, berarti kan hitungannya 1 jam lagi. Ternyata dia kan semakin barat. Buka jendela kok semakin terang. Semakin terang. Ya, semakin barat kan dia. Akhirnya puasanya sampai 17 jam. Nah ini perlu diperhatikan, ya perlu diperhatikan. Jangan sampai seseorang mau berbuka sayang, nggak berbuka
sudah kelemahan. Ya. Jadi pas buka tuh nggak ada nikmat lagi tuh. Udah capek banget gitu. Nah, salah strategi. Jadi kalau ingin seperti itu ya silahkan. Seseorang mungkin bisa berbuka. Wallahu. Kemudian yang ke-18 menyegerakan berbuka. Yang ke-20 berbuka dengan rutab. Rutab yang saya sudah sebutkan tadi, rutab itu adalah seperti ini. Kurmanya seperti ini. Ya. Ini namanya kurma rutab. Ya. Atau juga seperti ini. Ini bentuk lain. Ya. Dan ini sekarang di zaman ada. Kenapa? Karena di masa yang sangat canggih ini transportasi mudah. Dulu rutab ini hanya ada di bulan Juli, Agustus, September karena itu adalah musim panen. Dan biasanya disimpan di freezer karena sekarang freezernya ada, maka dan perjalanan cepat, maka sudah ada di Indonesia seperti ini. Nah, semestinya dilakukan sunnah-sunnah ini, jangan diremehkan. Ada orang bilang, Ustaz, buka puasa dengan kurma rutab itu sunnah Nabi. Gorengan hukumnya wajib. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya saat berpuasa, yang ke-21, saat berpuasa dan saat berbuka puasa, berbanyaklah berdoa. Karena doanya orang berpuasa itu dikabulkan. Salasatun la turaddu da'watun. 3 orang yang tidak ditolak doanya. Da'watus shaim hatta yuftir. Doanya orang berpuasa sampai berbuka. Berarti selama dia puasa sampai berbuka doanya dikabulkan. Terutama saat berbuka. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat yang hina yuftir. Doa orang yang berpuasa ketika berbuka. Maka berdoalah. Jadi ketika berbuka, makan kurma, doa. Minum, berdoa. Itu saat dikabulkan doa. Ini yang bisa disampaikan. Lebih daripada 15 menit. Ya. Mungkin tidak perlu pertanyaan karena terlalu malam. Sudah jelas semua insya Allah. Besok pagi saya masih di Masjid Imam Syafi'i jam 9.30 insya Allah. Kan dengan kajian menggapai puncak keberkahan Ramadan. Bagaimana kita sukses di dalam bulan Ramadan. Saya akan jelaskan mudah-mudahan lebih dalam lagi yang berkaitan dengan Ramadan. Kalau tadi kita berkaitan dengan sifat puasa Nabi. Ini Ramadan secara umum. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.